Halo guys, ini saya mau melaporkan dari Sate Laweyan yang ada di Jalan Monggali, Jalan Tara Pelajar, Jogja. Jadi kita pesen sate, maunya sate buntel tapi habis katanya. Yang ini apa tadi namanya mas? Garang masak. Garang masak. Oh, mantap. Ini lokasinya di Jalan Monjali, Jalan Tentara Pelajar. Nggak jauh dari mana ya? Selokan. Deh makan. Dan untuk yang di sini nih agak sepi dia daripada yang di Solo ya. Mau coba sate buntelnya tapi habis katanya. Sate buntelnya itu cenderung kental. Ini adalah tongseng. Gimana mas tongsengnya? Wow, ada banyak gaji-gajinya yang mantap. Oh. Nggak ada. Masih panas, pedas. Kalau pedas gini mana mantap ya. Sini. Kau? Ini baru pertama kali ini aku makan tongseng yang ada gajinya. Biasanya kan tongseng nggak dikasih gaji ya. Belum pernah nemu tongseng kasih gaji. Nah, pedes ya. Mas, nasinya nambah satu lagi sama piring kosong satu ya. Ini apa? Ini tadi garang masak. Nanti aku balik ke mobil. Si panas banget. Masih ada asap-asapnya. Panas banget jadi Pak. Iya, nah, sate. Di rumah nanti. Turun. Udah sama kalau udah tutup lagi pintunya. Nanti adek Hiro keluar loh. Sendoknya bedanya apa ini sama ini? Kita coba ya. Ini kuahnya lebih kental, lebih manis. Kita kurangin nasi dulu. Ini lebih kental ini garang masaknya. Mana? Oh iya, tak. Ayo ambil yang ada gajihnya, kalian nggak suka gajih kan? Mana ayam nggak jadi? Enggak. Katanya nak. Katanya enak, tapi bumbunya nggak kayak bumbu yang di Tulungagung. Itu minum. Oke, sate enak, recommended. Cukup lumayan lah untuk Jogja ini sate kecapnya. Ini lumayan juga, tapi manis dia ya. Sate ambil. Untuk harganya masih belum tahu berapa. Nanti aku tulis di deskripsi. Tempatnya kayak gini nih, sederhana. Dindingnya agak kotor-kotor gitu, tapi ya memang ini yang disebut dengan kearifan lokal. originalitas dari suatu makanan yang memang udah legend gitu ya.
Tapi ini legendnya lebih legend di Solo. Di Jogja dia nggak begitu rame sih. Memang makanan legend di suatu daerah kalau dibawa ke tempat lain dia jadi biasa aja gitu, orang nggak terlalu antusias. Oke, ini bisa jadi salah satu alternatif kalau kalian pengen makan sate kambing di Jogja. Karena saya sendiri juga akan kesini lagi kalau nyari sate kambing yang kayak gini modelnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong itu dia nggak bisa. Oke guys, jadi saya akan review tadi makanan di Sate Laweyan. Jadi setelah kita makan itu ada beberapa mungkin testimoni atau poin yang akan saya sampaikan juga istri. Jadi seperti tadi yang kalian lihat, jadi tekstur dari kuahnya itu di sini kental banget. Jadi lebih kental daripada tongseng pada umumnya. Manisnya juga lebih manis. Jadi manis gurih gitu. Nah, efeknya adalah ketika kita selesai makan, itu di tubuh jadi kayak aduh kenyang banget dan agak kayak full rasanya. Mungkin pengaruh santannya atau mungkin pengaruh umur kami juga yang sudah 36an gitu ya, 36. Kerasa udah mau 40. Yang jelas anak saya juga ngerasa full juga sih. Jadi mungkin bukan pengaruh umur. Padahal kita baru buka puasa ini ya. Kita makan juga nggak banyak. Jadi 2 nasi kita bagi 3. Kemudian 3 lauk tadi kita bagi 3 juga ya. Untuk satenya jelas kalau dari rasa kita akan lebih prefer sate Tulungagung ya. Kalau sate kecap gitu mah susah ngalahin Tulungagung. Kalau Plata ya memang Jogja rajanya. Sayang sekali tengklengnya juga habis. Padahal kan dia terkenal dengan tengklengnya. Dan sate buntelnya juga lagi kosong. Padahal kita mau nyoba sate buntelnya tadi, bukan tengkleng ya, tapi sate buntel. Dulu saya pernah nyoba sate buntelnya di situ, dia agak gaji gitu, kayak gaji gitu. Saya merasa kalau sate buntel itu paling enak dulu di daerah Surabaya, itu dekat-dekat Uners, itu tuh enak banget. Terus yang hal lain yang menarik adalah di situ tuh harganya nggak ditulis, jadi di tempelan yang dinding nggak ada, di menu juga nggak ada. Jadi tadi kita juga bingung menerka-nerka. Perkiraan kita kan 25 sampai 30 ya itu satu porsi sate atau tengklengnya itu. Kalau 30-an kali 3 itu 90. Nasinya itu 5 ribuan yang jelas. Nasi 5 ribuan, es tehnya itu es teh hangat sama 5 ribuan. Jadi kalau nasi 2 10 ribu, es teh 3 15 ribu, berarti kan 25. Kalau 30-an harusnya kan lauknya 30-an kali 3 90 tambah 25 115. Tapi kita habisnya 155 guys. Jadi apakah lauknya itu 40 ribuan lebih? Kalau 40 kali 3 120 ditambah 25 masih 145. Karena kita cuma pesan sate, terus garang masak dan tongseng. Jadi garang masak itu daging yang sudah dibakar terlebih dahulu kemudian dimasak gitu, tadi ya, yang tadi saya videokan di awal. Apa mungkin ada yang harganya 50 atau 45 ya, 45 kali 3. Tapi kalau sate 45 kayak kemahalan ya. Mungkin sate let's say 30, yang 2 itu 45, atau sate 35 yang 2 itu 45an kali 2. 90 tambah 35 125 tambah 25 150, masih kurang 5.000. Jadi ini memang uniknya kalau nggak dikasih harga, sehingga kita menerka-nerka gitu ya. Saran saya sebaiknya harga ditaruh lah, kita fair aja kepada pelanggan, harganya berapa, karena pelanggan kadang-kadang juga mau nanya-nanyakan ya, malu sungkan gitu, punya persepsi seperti saya, harga standarnya berapa ya. Pelanggan juga mungkin pelajarannya harus berani bertanya ya berapa supaya nanti bisa kita kalkulasikan di akhir, nggak kaget gitu, nggak kayak di Kempang gitu ya. Anyway,
Kalau harganya segitu menurut saya overpriced, dan saya akan review apa adanya. Dan akhirnya saya tahu juga kenapa akhirnya sepi di situ, karena untuk Jogja kalau harganya segitu itu mahal banget. Di Jogja itu sate yang 17.000 masih ada loh, sate Pak Tris gitu ya, 17.000, 20.000 lah mungkin ya sekarang. Tapi terakhir ke sana masih 17.000 satu porsi. Jadi itu murah banget di Jogja, 17.000. Kemudian di langganan kita yang di Pak Man itu 20 sampai 25 paling. Kalau di tempat-tempat yang kayak Tengkleng Gajah gitu mungkin 30, 35. Tengklengnya mungkin sudah 40-an lebih, tapi memang porsinya porsi gede itu di sana. Jadi menurut saya di situ tadi agak overpriced. Makanannya enak tapi punya efek samping karena dia kental banget, jadi kayak bikin kayak full banget rasanya di perut. Tapi buat yang nggak suka manis, nggak akan terlalu suka sih di situ. Itu manis banget ya, manis gurih gitu. Jadi saya hanya akan merekomendasikan tempat itu bagi kalian yang pengen mungkin nyobain sate buntel. Meskipun saya juga tadi belum sempat nyobain. Dan tengkleng. Tapi kalau tengkleng mungkin tengkleng Hoha dan tengkleng Gajah bisa menjadi salah satu alternatif. Atau Maadi itu juga enak. Jadi sekian dulu review saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.